ketika kita belajar dari Yesus secara sungguh-sungguh, kita pun tidak akan pernah mengeluh lagi. Kita berani bangkit dari keterpurukan kita. Para sahabat Katolik yang dicintai Tuhan Yesus, kita menjalani masa retret selama 40 hari. Nah, pada masa Prapaskah ini, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, yakni peristiwa di mana Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus sebelum bangkit, ia wafat dan menderita di atas salib demi menebus manusia atau kita semua. Pada hari Jumat Agung nanti, kita mengenang sengsara Tuhan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan bersama tentang Kristus berkabung karena Tuhan pun menderita. Dia mau membebaskan kita. Kristus harus mati di atas salib. Salib Kristus adalah simbol pengorbanan dan penderitaan. Penderitaan Kristus di salib adalah wujud kasih bagi kita, para muridnya. Inilah sebabnya mengapa kita harus membenamkan diri secara lebih mendalam dalam rasa sakit yang diderita oleh Yesus di atas kayu salib. Kuasa penderitaan di kayu salib, apakah ketika kita menderita, kita bisa menjadi orang yang lebih baik? Dan saat kita menjadi orang yang lebih baik, apakah kita bisa menunjukkan kepada dunia betapa Tuhan sangat mencintai kita? Saya teringat dalam sebuah buku The Power of Suffering in the Cross, penulis Thomas Robinson berpendapat bahwa penderitaan adalah bagian sentral dari kekristenan. Penderitaan yang dialami Yesus Kristus berbeda dari apa yang kita lihat di dunia saat ini. Orang-orang Kristen harus didorong oleh fakta bahwa Kristus menderita untuk kita. Di dunia di mana penderitaan begitu umum, ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita lupa bahwa salib Kristus memiliki kekuasaan untuk mengubah kita dan menjadikan kita sesuatu yang lebih baik daripada diri kita yang terburuk. Kita melihat dalam kehidupan kita, sekitar kita, dan dalam kehidupan orang lain yang sangat menderita, yang mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Kita melihatnya ketika mereka melihat kehidupan mereka dan menyadari bahwa mereka dapat mengubahnya karena kepercayaan mereka. Mereka dapat menjadi yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Dan mereka dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan tentu saja untuk orang lain di sekitar mereka. Kekuatan ini juga tersedia untuk siapa? Untuk kita. Untuk Anda masing-masing. Jika kita menginginkannya, kita hanya perlu percaya bahwa kita layak untuk mendapatkannya. Dan kemudian kita perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita dalam kehidupan kita. Tuhan pun akan muncul dalam hidup kita dan membantu untuk mewujudkan tujuan kita sebagai bagian dari rencananya untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu pun dari iota di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu memperhatikan dengan jeli.
Oleh karena itu kita hanya perlu percaya bahwa Kristus yang menderita di atas salib, penderitaannya itu semata-mata adalah untuk membebaskan kita dari kesalahan kita, dari kesalahan yang manusia buat. Penderitaan yang dia ambil, yang dia terima di atas salib juga sebagai bentuk solidaritasnya terhadap kita. Dia mau menunjukkan bahwa ketika kita menderita dengan sangat, Kristus pun telah menderita. Kristus telah lebih dahulu menderita daripada kita. Dan penderitaannya tidak tanggung-tanggung. Disalibkan. Sehingga ketika kita belajar dari Yesus secara sungguh-sungguh, kita pun tidak akan pernah mengeluh lagi. Kita berani bangkit dari keterpurukan kita. Semoga. Upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. And he wore down the crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn